Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang ibadah zakat, fikih zakat. Setelah kita menyebutkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, dan dua jenis sudah kita sebutkan, yaitu yang pertama adalah an-naqdain, yaitu dua alat tukar emas dan perak beserta dengan turunannya sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah ya al-an'am atau al-mawashi, yaitu hewan ya yang berkaki empat atau hewan ternak atau hewan ya ternak yang digembalakan. Demikian. Ini sudah kita bahas ya para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, berikutnya yang ketiga yang kita akan bahas yang disepakati oleh para ulama secara global bahwasanya ini termasuk jenis harta yang wajib dizakati adalah as-samru wal hububu, ya, yaitu buah-buahan dan biji-bijian, atau disebut juga oleh para ulama ya disebut dengan az-zuru' was-simar, yaitu pertanian dan ya buah-buahan. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, zakat ya buah-buahan dan biji-bijian atau zakat pertanian dan buah-buahan secara jumlah ya secara global maksudnya. Nah, ini diwajibkan dan kewajiban ini ditetapkan berdasarkan kitabullah Al-Quran, hadis Nabi SAW dan ijma' para ulama. Hanya saja ya para ulama mereka berbeda pendapat di dalam rinciannya. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, apa dalil yang menunjukkan ya bahwasanya zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ya buah-buahan dan biji-bijian ini wajib? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, ya infakkanlah dari hasil usaha kalian yang baik dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ya, ini maksudnya adalah ya hasil panen ya dari tanaman-tanaman yang ditanam di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 141,
Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atu haqqahu yauma hasadih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah haknya di hari panennya, yaitu kewajiban yang ada pada harta tersebut, ya, yang itu menjadi hak bagi penerima zakat, demikian. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kemudian Baihaqi dalam Sunanul Kubra, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi maduna khamsati ausuqin sadaqatun." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak ada zakat sedekah, disebutkan di sini maksudnya adalah zakat sedekah wajib, yaitu zakat, ya. Tidak ada kewajiban, ya, sedekah wajib, yaitu zakat pada hasil panen yang kurang dari 5 wasak, ya. Demikian, ya. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, satu wasak itu adalah 60 sa'. Jadi kalau ada 5 wasak berarti 300 sa', demikian, ya. Kemudian ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi ma saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana 'athariyan al-'ushru wa fi ma suqiya bin nadhi atau bin nudhi nisful 'ushri." Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada hasil panen yang diairi oleh langit, maksudnya air hujan dan mata air, atau kana 'athariyan, yaitu ini mengambil dari alam, pengairannya itu dari alam, ya, seperti contohnya tali air, begitu juga sungai, ya. Maka itu ada kewajiban al-usyru, yaitu 1/10, ya, 1/10 dari hasil panennya. Wa fi masuqiya bin nudhi atau bin nadhi, ya, dan pada hasil panen yang diairi dengan alat, yaitu dengan alat bantu. Kalau dulu itu dengan hewan-hewan yang mengangkut air, ya. Maka di sini ada nisful usyri, yaitu, ya, 1/20. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil, ya, dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang wajib zakat pada hasil panen, ya, yaitu tanaman-tanaman, hasil panen dari tanaman-tanaman yang ditanam, ya, yang dia tentunya memiliki nilai jual, ya. Itu pertanian dan buah-buahan atau biji-bijian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas berikutnya terkait dengan hasil panen, ya, dari pertanian, buah-buahan atau biji-bijian yang wajib zakat padanya. Sepakat para ulama, ya, atas kewajiban zakat atau kewajiban untuk membayar zakat pada jenis-jenis hasil panen, ya, yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di zaman beliau pernah itu diambil. Apa itu? Ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah al-qumhu. Al-qumhu ini adalah nama lain dari al-burru, ya, yaitu biji-bijian seperti gandum yang berwarna merah, ya, atau disebut juga oleh sebagian orang dengan gandum merah, demikian. Kemudian asy-sya'iru, yaitu gandum putih yang biasa. Kemudian at-tamru, kemudian kurma. Satu lagi adalah az-zabibu, yaitu kismis, yaitu anggur yang dikeringkan, demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang disepakati oleh para ulama, ya, tentang hasil panen yang wajib dikeluarkan zakat padanya. Alasannya dikarenakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, mengambil zakat dari, ya, hasil panen yang 4 ini, demikian. Kemudian setelah itu para ulama mereka berbeda pendapat, ya, pada hasil panen selain daripada yang disebutkan dalam dalil itu, ya. Maka kita akan sebutkan secara global perbedaan pendapat para ulama tentang hasil panen tanaman-tanaman yang wajib, ya, zakat padanya.
Baik, yang pertama para hamba Allah, pendapat yang pertama ya. Ini pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Sya'bi, Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Mubarak, Abu Ubaid rahimahumullah. Dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pendapat Ibnu Hazm ya. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah taala berpendapat bahwasanya ya beliau mengatakan untuk kismis ya itu tidak ada satupun hadis yang sahih ya tentang masalah tersebut. Namun ini tentunya menyalahi karena ada hadis ya tentang masalah tersebut, mungkin nggak sampai kepada beliau. Dan ini pendapat dari Imam Asy-Syaukani, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Apa pendapatnya? Yaitu tidak ada kewajiban zakat ya kecuali pada hasil panen dari keempat hasil panen yang sudah kita sebutkan ya. Tidak ada kewajiban zakat sedikit pun selain itu ya. Tidak ada kewajiban zakat sedikit pun pada selain hasil panen tersebut, yaitu gandum merah, gandum putih biasa, kemudian kurma dan kismis, demikian. Selain ini maka tidak ada kewajiban zakat. Berlaku zakat hanya pada keempat hal ini saja. Seperti itu ya. Ini pendapat yang pertama sudah kita sebutkan tadi ya, para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Apa dalil mereka? Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'ad ya radhiyallahu anhum, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atsahuma ilal Yamani yu'allimanin nasa amra dinihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus keduanya, itu Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, ke negeri Yaman ya. Keduanya bertugas untuk mengajarkan manusia tentang urusan agama mereka, itu agama Islam. Fa amarahuma alla ya'khudha as-sadaqata illa min hadhil arba'ati. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, untuk tidak mengambil zakat ya kecuali dari keempat hal ini, yaitu pertama al-hintah. Jadi al-hintah nama lainnya adalah al-burru ya, atau al-qumhu ya, yaitu biji merah ya atau gandum merah. Wasyairu gandum putih biasa, watamru kurma, wazabibu kismis, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, mereka para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini, mereka mengatakan selain dari keempat hasil panen ini tidak ada satupun dalil dan tidak ada ijma ya yang mengatakan ya untuk mewajibkan bayar zakat selain dari empat ini, demikian. Kenapa para hamba Allah? Ya, karena di zaman Rasulullah dahulu SAW juga ada bahan makanan pokok yang lainnya. Ya. Dan pada umumnya, ya keempat inilah dia ya menjadi bahan makanan pokok, ya yang banyak manfaatnya dan banyak ketersediaannya. Nah seperti itu. Maka tidak sah untuk mengkiaskan ya kepada selainnya. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pada keempat ini saja dan berpaling dari bahan makanan pokok yang lainnya, sementara beliau mengetahui bahwasanya ya orang-orang punya bahan makanan pokok
yang lain, ya, atau dari hasil panen yang lainnya, ya. Namun beliau berpaling darinya, yaitu tidak tidak memasukkan kewajiban zakat pada selain dari yang 4 ini. Ini menunjukkan tidak ada memang kewajiban zakat padanya, ya, seperti itu. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya zakat itu berlaku, zakat hasil panen itu berlaku pada setiap hasil panen yang dia merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Ya. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sehingga artinya ini dikiaskan. Pendapat yang kedua ini pendapat yang dikiaskan, ya. Sebagaimana yang 4, ya, yaitu gandum merah, gandum putih yang biasa, kemudian kurma dan kismis, itu merupakan bahan makanan pokok di zaman itu, ya. Maka dikiaskan, ya, dikiaskan untuk setiap bahan makanan pokok, ya, yang ditemukan pada hari ini, ya, dan dia bisa disimpan, maka ada kewajiban zakat pada hasil panennya. Nah, seperti itu, ya. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Demikian. Maka termasuk dari hal ini adalah seperti contohnya adalah padi, ya. Padi yang kemudian menjadi beras, ya. Kemudian jagung juga demikian. Mungkin di setiap wilayah atau di sebagian wilayah itu ada seperti contohnya sagu contohnya, ya. Demikian, maka ketika itu menjadi bahan makanan pokok, ya, maka masuk ke dalam, ya, kewajiban zakat bila ada hasil panennya dan mencukupi syarat-syaratnya. Ini menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun hasil-hasil panen yang lain yang dia bukan bahan makanan pokok, seperti contohnya pisang, ya, atau kita katakan mungkin ya sebagian wilayah seperti keladi gitu, ya, itu mungkin bukan bahan makanan pokok. Kalau jadi bahan makanan pokok di satu wilayah, maka hasil panennya itu termasuk yang wajib dizakati kalau menjadi bahan makanan pokok menurut pendapat yang kedua ini, ya. Begitu juga barangkali ketela, ya, ketela itu ubi kita katakan, ya. Kalau di satu wilayah itu menjadi bahan makanan pokok, maka ketika panen wajib bayar zakatnya, ya, zakat pertanian buah-buahan. Tapi kalau di wilayah yang lain itu tidak menjadi bahan makanan pokok, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Demikian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ditanya apa sih dalilnya, maka dalilnya adalah dalil qiyas sebenarnya, ya, dalil qiyas, ya. Untuk pendapat ini dalil qiyas, ya, dari hadis yang sudah kita jelaskan atau kita sebutkan pertama, ya, qiyas terhadap keempat hasil panen yang sudah kita sebutkan, ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan adanya kewajiban zakat pada hasil panen itu pada setiap hasil panen yang yang dia bisa mengering, ya, kemudian dan dia bertahan lama serta bisa ditakar atau ditimbang. Nah, ini adalah pendapat yang populer dari Imam Ahmad,
ya. Maka ini masuk ke dalamnya adalah biji-bijian. Ya, apa saja yang menjadi biji-bijian, ya, atau buah-buahan yang bisa dia dikeringkan, ya, kemudian ditakar dan atau ditimbang, kemudian bisa disimpan lama. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini maka lebih luas ketimbang yang kedua dan yang pertama. Jadi pendapat yang pertama itu membatasi hanya pada 4 saja, artinya ini yang mansus dari Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis Nabi. Kemudian yang kedua itu lebih luas dari yang pendapat yang pertama, ya, diberlakukan kiasnya kepada bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Kemudian yang ketiga ini lebih luas daripada yang kedua dan tentunya lebih luas dari yang pertama, ya, karena apa? Pokoknya ini nggak terbatas pada bahan makanan pokok, ya. Yang penting dia bisa mengering, bertahan lama, kemudian dia bisa ditimbang, ditakar, demikian. Nah, seperti itu. Sehingga tidak termasuk pada pendapat ini itu zakat pada beberapa buah-buahan yang nggak laku kalau dia mengering, ya. Seperti contohnya adalah pisang. Ya, pisang kalau dia kering ya sudahlah, rusak dia, kan begitu, ya. Begitu juga apel barangkali kalau dia kering ya rusak, demikian, ya. Begitu juga sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran nggak bisa, ya. Sayur-sayuran maka tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang hasil panen yang wajib dizakati. Kenapa? Karena ternyata ya tidak bisa bertahan lama. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat bahwasanya yang menjadi ukuran standar itu adalah kemampuan untuk bisa disimpan. Artinya kalau ketika dia disimpan itu mampu bertahan, maka nah disinilah dia wajib zakat. Tapi kalau tidak, ya, tidak, maka dia tidak termasuk dari kewajiban zakat pada pertanian dan buah-buahan ini, demikian, ya. Jadi apa saja dari hasil panen yang tidak bisa disimpan, artinya kalau disimpan lama maka dia akan rusak, nggak laku dan nggak bisa dikonsumsi, maka yang seperti ini, ya, tidak ada kewajiban zakat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pendapat yang keempat. Nah, pendapat yang keempat ini lebih apa? Lebih luas lagi. Bahkan, ya, pendapat yang keempat ini adalah adanya kewajiban zakat pada setiap apa saja yang ditanam oleh manusia. Ya. Ditanam oleh manusia dan dia bermanfaat. Apa saja, sampai sayur-sayuran, ya. Sayur-sayuran itu kalau ditanam dia, ya, begitu ada hasil panennya maka ada zakatnya kalau sudah terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, ya. Pokoknya apa saja yang ditanam, ya, kemudian ada hasil panennya dan itu punya nilai jual, ya, maka di situ ada, ya, zakat pertanian dan buah-buahan. Ini pendapat Umar bin Abdul Aziz, pendapat Imam Abu Hanifah, Daud Al-Zahiri, dan dikuatkan oleh Ibnu Arabi, ya, rahimahumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Kalau ditanya apa sih dalil dari pendapat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 267, ya, keumuman dari firman Allah ini, ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, berinfaklah dari yang baik-baik apa yang kalian usahakan, dan dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi ini. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau dia dikeluarkan dari bumi, hasil bumi kalau bahasa kita itu, ya, yang ditanam, maka di situ ada zakatnya. Nah, begitu. Begitu juga dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan, yaitu surah Al-An'am ayat 141. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah haknya di hari panennya. Pokoknya kalau panen, nah itu ada apa saja yang sesuatu yang bisa dipanen, maka di situ ada zakatnya. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Yaitu, ya, yang bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan langsung, ya, karena sebagai bahan baku contohnya, ya, maka di sini tetap ada kewajiban zakatnya. Menurut pendapat ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, pendapat manakah yang kuat? Wallahu ta'ala alam. Saya pribadi condong sebenarnya, ya, saat ini, ya, condong kepada pendapat yang mengatakan, ya, ada kewajiban zakat pada pertanian dan buah-buahan itu pada hasil panen yang dikhususkan tanaman-tanaman atau hasil panen dari tanaman-tanaman yang dia menjadi bahan makanan pokok, seperti itu. Jadi pengkiasan dari yang keempat yang sudah kita sebutkan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat yang saya condong kepada pendapat yang ini, ya. Saya pandang itu kuat. Kalau seandainya contoh, ya, seperti pendapat yang keempat ini, pokoknya apa saja yang ditanam oleh manusia kemudian ada nilai jualnya, kemudian panen ketika itu, kalau mengeluarkan zakatnya, saya condong itu terhitung sebagai, ya, sedekah biasa. Demikian, ya. Kalau mengeluarkan boleh, bukan tidak boleh, walaupun nilainya 2,5%, ya, silahkan, dan bagus yang seperti itu, ya. Hanya saja tidak tergolong sebagai zakat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, perlu diketahui para hamba Allah rahimani rahimakumullah, dalam zakat pertanian dan buah-buahan ini dan biji-bijian itu tidak ada syarat haul, ya, tidak ada syarat haul, yaitu bertahannya hasil panen tersebut selama 1 tahun, tidak ada yang seperti itu, ya. Kewajibannya hanya ketika panen, ya, itu ada kewajiban zakat, demikian, ya. Ini berdasarkan kesepakatan oleh para ulama, ya, yang didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah, ya, Al-An'am ayat 141. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah haknya yang menjadi kewajiban mereka, ya, pada hari panennya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materi. Tersisa beberapa menit ke depan untuk kita bisa bersoal jawab
barangkali sekitar 10 menit ke depan ya. Baik, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, terkait dengan kapan kewajiban zakat ya, dan kapan dikeluarkan, apa syarat-syarat wajibnya dan apa kadarnya, demikian ya. Seperti itu nanti insyaallah ta'ala kita akan jelaskan ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Barangkali pihak admin silakan menaikkan pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan Ustadz, ketika kita punya penghasilan tiap bulan dan sudah dipotong 2,5% untuk zakat penghasilan atau disebut dengan profesi, apakah sudah gugur kewajiban zakatnya karena di sisa satu haulnya ya gaji bersih terkumpul kurang dari satu nisabnya ya. Bismillah, perlu diketahui bahwasanya zakat penghasilan atau zakat profesi ini adalah merupakan bentuk ijtihad yang lemah ya. Ijtihad yang lemah. Artinya sebenarnya tidak ada zakat pada penghasilan atau profesi, gaji, demikian. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW sudah ada orang-orang yang bergaji, ya. Tapi tidak ada kewajiban zakat pada gajinya tersebut, demikian. Lebih-lebih para hamba Allah, ya, zakat penghasilan atau zakat profesi ini itu diramu itu dari 3 bentuk zakat sekaligus. Ya, di mix, digabungkan padanya 3 ya kewajiban zakat sekaligus, demikian. Kalau ditinjau dari masanya ya, dari haulnya itu tidak ada haul ya. Ya. Jadi tidak ada syarat haul. Ya. Nah, itu mirip dengan zakatul rikaz. Tidak ada syarat haul. Ya. Atau tidak ada zakat, tidak ada syarat nisabnya. Tidak ada syarat nisabnya, kita ulangi. Ya, tidak ada syarat nisabnya. Nah, ini mirip dengan zakatul rikaz. Kemudian tidak juga ada syarat haulnya. Maka ini seperti zakat pertanian dan buah-buahan. Jadi begitu begitu diterima gaji, ya, maka nilainya nggak penting. Begitu dapat gaji, nilai nggak dihitung. Kemudian waktu nggak perlu. Bahkan ya nilai nggak dihitung karena mirip dengan rikaz. Rikaz itu adalah ya zakat pada harta yang didapat terpendam di dalam bumi dari harta-harta peninggalan orang terdahulu. Berapapun nilainya. Jadi nggak punya syarat nisab. Apapun nilainya maka dikeluarkan ya zakatnya. Kemudian ini terkait dengan nisab, zakat penghasilan seperti itu. Nilainya nggak peduli. Kemudian dari sisi haulnya,
Ya, maka tidak ada haul, tapi yang ada adalah ya seperti zakat pertanian, yaitu panen. Jadi dianggap gajian itu seperti orang panen. Begitu dapat langsung ya dikeluarkan. Begitu, mirip orang seperti panen. Demikian. Sudah? Kemudian dari sisi kadarnya. Kadarnya maka ngikutin ya zakat nakdain, itu emas dan perak 2,5%. Kan lucu ini, ya. Kalau dia zakat pertanian mestinya dia 1/10 atau 1/20, tergantung ya pengairannya, gratis atau berbayar, demikian ya. Tapi itulah kita katakan zakat ya zakat penghasilan atau profesi ini, nah itu mix ya, gabungan ya dari tiga zakat ini. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebenarnya tidak ada. Sehingga kalau ada beban kewajiban zakat yang dibayarkan setiap bulan seperti ini, ya, maka ini bukan terhitung zakat. Ini terhitung sedekah biasa. Jadi kalau seandainya ternyata setelah dikumpulkan dari gajinya tersebut, karena ternyata dia ada pemasukan yang lain, ya, gajinya tadi itu ternyata itu selalu kalau karena mungkin ya gajiannya itu langsung transfer, jadi tidak terganggu gugat itu gajinya, sehingga menumpuk dia katakanlah di kas ATM-nya dari gajinya sampai 1 tahun, ya. Kenapa? Karena dia ada usaha yang langsung dapat apa? Dapat uang cash dan dia dari situ untuk hidupnya. Adapun gaji dari pekerjaannya, nah itu apa namanya masuk ke dalam kas ATM. Demikian. Nah begitu dihitung ternyata memenuhi syarat dari zakat emas dan perak, ya, maka ada kewajiban zakatnya. Loh bagaimana dengan ya zakat yang sudah dikeluarkan setiap bulan tadi yang disebut dengan zakat penghasilan atau profesi, itu nggak terhitung, ya, karena tidak ada ya bayar zakat itu setiap bulan gitu, tidak ada, ya. Ustaz, itu bentuk mendahulukan zakat. Permasalahannya kan bisa jadi nggak ada kewajiban zakat. Nah seperti itu, ya. Boleh nggak kira-kira kalau itu dihitung sebagai ya mendahulukan zakat, ya? Maka wallahu taala alam, ya, anggaplah itu sebagai mendahulukan zakat dari waktunya, dan itu insya Allah boleh. Jadi dihitung, ya dihitung, bolehlah seperti itu, ya. Tapi jangan diberlakukan tiap bulan. Yang lebih parah adalah kalau dilewatkan ya dari waktu zakatnya lalu dicicil per bulan, itu nggak tepat. Sementara ada uang untuk membayar zakat itu, tidak boleh. Kalau kewajiban zakat itu jangan ditunda. Boleh dipercepat dari waktunya, tapi tak boleh ditunda untuk membayarkannya dengan cara dicicil. Nah seperti itu, ya. Kalau kurang dari nisabnya, dari apa yang sudah dikeluarkan, infak tadi yang saya condong kalau yang dikeluarkan 2,5% itu per bulan, itu saya condong itu infak, terhitung infak. Nah setelah diakumulasikan dari nilai gaji yang sudah terkumpul dalam setahun, ternyata nggak sampai nisabnya, maka tidak ada kewajiban zakat. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga antum sekeluarga Ustadz dan semoga diberkahi. Bertanya mengenai zakat. Seumpama ada orang tua, ayah menjual tanahnya, kemudian hasil penjualnya sebahagian dibagi-bagi kepada anaknya, kepada anak-anaknya. Katakanlah setiap anak mendapatkan masing-masing 100 juta. Pertanyaan, apakah si anak yang mendapatkan uang 100 juta ini sudah masih masih masuk wajib zakat 2,5% Ustaz? Barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada seseorang yang dia menjual lahan, ya, apabila lahan tersebut mulai dari diumumkan sampai lakunya itu ada 1 tahun atau lebih, maka di situ ada zakat, kewajiban zakat berupa zakat jual beli. Nah, di situ wajib dikeluarkan zakat jual beli 2,5%. Ya, bila lahan tersebut selama 1 tahun dia baru laku, demikian atau lebih, ya, seperti itu. Namun apabila kurang daripada itu maka tidak ada kewajiban zakat. Nah, seperti itu, ya. Adapun katakanlah lahan tersebut lakunya kurang dari setahun, lalu orang tua memberikan atau membagi-bagi hasil jual beli tanah tersebut kepada anak-anaknya, masing-masing anak mendapatkan 100 juta, ya, 100 juta. Apakah langsung dikeluarkan zakatnya? Jawabannya tidak. Maka itu sampai bertahan 1 tahun di tangan anak tersebut semenjak dia menerimanya sampai setahun berikutnya, ya, maka di situ ada kewajiban zakatnya. Menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya nisab uang itu ngikuti nisab perak. Adapun kalau emas ini belum masuk, ya, tapi kalau dia nisab perak maka insya Allah ada zakatnya. Tapi harus ada syarat berikutnya, yaitu bertahan 1 tahun, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya, begitu uang didapat itu tidak langsung ada kewajiban zakat, ya. Nah, seperti itu, harus bertahan 1 tahun dulu, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk Kota Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi turut membantu penyelesaian pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang alhamdulillah saat ini dalam proses pembangunan, namun sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Oleh karenanya siapapun yang pengen dapat pahala 1 rumah, ya, di surga, begitu juga minimal pahala dari apa yang kita infakkan itu 700 kali lipatnya, dan ini akan mengalir terus pahalanya karena sudah dimanfaatkan masjidnya, ya, untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Maka silakan transfer sebahagian dari rezeki yang kita dapatkan ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.